perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat aja, Allah yang perkasa, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dunia. dan sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. dan sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh diperjumpakan satu dengan yang lain untuk bersama-sama beribadah malam Natal pada saat ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Tuhan memanggil kita dalam persekutuannya. Kita bersukacita berjumpa dengan Tuhan untuk mengalami kasih dan berkat-Nya, sebagaimana firman Tuhan kembali diperdengarkan bahwa hari ini kita berhimpun dalam sukacitanya. Jemaat dimohon berdiri. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa kita dan bersorak serta berlakukan kabar Kristus mengajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kristus Raja yang bakal di dalam mulia dan Maria bundanya dalam daging diberikan
Cita surga bergema, lahir Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Berita nubuatan yang pertama terambil dari Mika 5 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Berita nubuatan yang kedua terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur bersama yang akan dituntun oleh Mazmur pasal 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mazmur pasal 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kita mulai. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikan bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin.
Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus telah lahir membawa damai, menghadirkan kehangatan cinta kasih-Nya bagi umat manusia. Sekarang kita akan menyalakan lilin Natal sebagai tanda kehadiran Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Pada penyalaan lilin sore hari ini diharap untuk maju ke depan yang saya sebut namanya. Yang pertama, pelajan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Yang kedua, Ketua PMG Bapak Pendeta Manase Derandan. Kemudian yang ketiga, wakil dari tua-tua jemaat yang akan diwakili oleh Bapak Frans Tangke. Yang keempat, ketua-ketua OIG atau yang mewakili. Dimohon untuk maju ke depan. Dan sumber api untuk penyalaan lilin adalah dari lilin putih yang sudah menyala di depan mimbar. Sunyi senyap dunia tenanglah, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, walau surga menyanyikannya, dan gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, surga
kekal, cinta kasih kekal. Saudara-saudara, terang sudah datang menerangi kegelapan dunia. Namun kita masih seringkali hidup dalam kegelapan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, agar kita dapat merasakan kasih dan pengampunannya. Ya Tuhan, setahun sudah kami diperkenankan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mulia selaku kepala keluarga. Namun kami menyadari bahwa dari hari ke hari banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, menyakiti hati istri dan anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Sesungguhnya dalam hati kami menginginkan yang terbaik bagi mereka. Kami telah berusaha melakukannya, namun karena keterbatasan sebagai manusia biasa, terkadang menemui kegagalan. Dan untuk menjadi teladan dalam keluarga, ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu sayang-Mu harapan-Ku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan dalam peran dan tanggung jawab selaku seorang istri dan ibu, Tuhan tahu betapa kami sering gagal memberikan yang terbaik bagi anak dan suami. Kami sudah mencoba melakukan tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin, namun kami sering merasa lelah, bosan, hingga bersungut-sungut. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami.
kasih-Ku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur memiliki Papa dan Mama yang selalu menyayangi kami. Tapi kami sering melawan mereka, tidak dengar-dengaran, padahal Papa dan Mama menginginkan kami supaya menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Bapa kami di sorga, selaku pemuda, banyak hal yang diharapkan dari diri kami. Harapan dalam keluarga, jemaat, bangsa, dan negara. Namun kami menyadari bahwa kegagalan sedang mengancam masa depan kami karena pergaulan bebas, narkoba, judi, kemalasan, ketidakdisiplinan, egois, membantah orang tua. Kami sadar ya Tuhan, jika kami tidak berubah, maka hancurlah masa depan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami. Menyedihkan Tuhan, aku lurus selalu cinta Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, kepada kamu yang berduka karena dosa, dengarlah berita anugerah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan dari Yesaya 9 ayat 2 sampai 7, dari Titus 2 ayat 11 sampai 14, dan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Mari persiapkan diri kita untuk mendengar firman-Nya, dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah pengasih, atas karunia keselamatan yang Engkau nyatakan melalui Putra Natal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kembali kami merayakan Natal sebagai wujud sukacita menerima keselamatan, dan kiranya kami menghidupi keselamatan itu. Karena itu kami menyediakan kehidupan kami untuk disapa oleh firman-Mu.
Firman yang berkuasa mengubah hidup kami. Karena itu Roh Kudus beri hikmat dan jaga kami dalam ibadah ini. Biarlah kiranya kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami telah sedia mendengar Engkau berfirman-Lah. Dan terima kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya 9 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketujuh. Saya ulangi, Yesaya 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketujuh. Diberi judul Kelahiran Raja Damai. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari firman Tuhan terambil dari kitab Titus pasalnya yang kedua. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang diberi judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan keasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Firman Tuhan. Berita Injil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan. Kelahiran Yesus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian berita Injil, amin, firman Tuhan. Kure semangat pun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal, atau malam hari ini kita merayakan Natal, dan tema kita dari ayat 13, dari ayat 11 bacaan kita dari Injil Lukas tadi. Hari ini yana di patama bahasa Toraya naku alloyate. Tentu kita bertanya, apa makna dengan kalimat singkat ini sebagai tema perenungan kita dalam merayakan Natal hari ini?
Saudara-saudara, dalam penghayatan kalender gerejawi malam Natal seperti ini tentu akan terasa istimewa dalam kehidupan kita. Karena malam ini penantian kita akan datangnya pengharapan, cinta kasih, sukacita dan kedamaian yang telah digemahkan dalam minggu-minggu Advent terwujud sudah pada malam Natal ini. Firman Tuhan yang kita baca berbicara kepada kita bagaimana Allah campur tangan dan turun tangan dalam pemulihan dan kelepasan hidup kita manusia dari cengkram dosa. Firman Tuhan berbicara tentang kelepasan dan pemulihan kita dari berbagai masalah hidup. Ada banyak pergumulan, penderitaan yang kita alami. Dan kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca, mulai dari Mazmur 96, kitab Nabi Yesaya pasal 9, Titus 2, dan Lukas pasal 2. Semuanya berbicara tentang cara Allah membawa kelepasan dan pemulihan dalam hidup ini. Dan kalau kita melihat satu hal penting yang ditekankan oleh firman Tuhan malam hari ini adalah bagaimana cara Tuhan menghadirkan terang dalam hidup di dunia ini dan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita perhatikan dalam kitab Nabi Yesaya disampaikan atau dinubuatkan tentang datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Dan pribadi itu adalah Mesias, Yesus Kristus, anak Allah. Nah, karena itu ada beberapa penekanan penting dari nubuatan Nabi Yesaya yang amat penting kita pahami bersama-sama. Yang berbicara tentang datangnya Mesias untuk melepaskan kita dari belenggu penderitaan hidup. Kalau kita mulai dari ayat 1 Yesaya pasal 9 ini, dikatakan ia akan membawa terang keselamatan dan pengharapan. Mesias yang dinubuatkan akan datang membawa terang, keselamatan dan pengharapan. Itu ayat 1 Yesaya pasal 9. Kemudian di ayat 3 sampai 4, Mesias ia akan datang membawa damai sejahtera dengan membebaskan umatnya dari kuk penindasan. Dan dalam ayat 5 dikatakan Mesias yang akan datang itu dinamakan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kemudian di ayat 6 dinubuatkan bahwa Mesias yang akan datang itu akan memerintah umatnya untuk selama-lamanya. Itu berarti pemerintahannya kekal. Itu yang pertama kita pelajari dari kitab Nabi Yesaya. Kemudian surat Rasul Paulus kepada Titus dijelaskan bahwa nubuatan akan kelepasan hidup dari berbagai tekanan, kesusahan, pergumulan semata-mata itu terjadi karena anugerah Allah. Perkenanan
atau perkenaan Allah sendiri. Ia memberi anugerah, melepaskan kita dari berbagai tekanan hidup, kesusahan dan pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan menurut Paulus, anugerah itu dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang dihadirkan. Dan itu amin, sungguh nyata. Karena itu anugerah Allah ini yang menyelamatkan itu harus mendidik kita, mengajar kita untuk dapat meninggalkan perilaku yang dapat menjauhkan kita dari anugerah itu sendiri. Jadi mesti kita meninggalkan perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena perilaku itulah yang menghalangi kita untuk menikmati anugerah. Nah, karena itu pada malam Natal ini mesti kita bersama-sama secara pribadi kembali melihat ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin masih ada hal yang selama ini kita pelihara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu akan menghalangi anugerah Tuhan kita nikmati, yaitu keselamatan. Karena dalam dunia sekarang tidak banyak orang mau dididik oleh pengajaran Tuhan. Karena banyak manusia yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Dan ia tidak butuh ajaran dari Tuhan. Coba kita kembali merenungkan perjalanan hidup ini. Dalam satu hari, berapa kali kita duduk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin ada di antara kita sekalipun dalam sehari tidak pernah untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Natal mengajarkan kita bagaimana kita menerima pengajaran Tuhan dan hidup dalam pengajaran Tuhan sehingga kita dapat menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Karena itu anugerah Allah di dalam Yesus Kristus mengajak kita untuk hidup berpengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Dan itu yang sudah dinyatakan dalam Natal, bahwa Tuhan datang menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Lalu ia menguduskan kita, sehingga Natal mengajak kita untuk bersyukur menjalani hidup ini. Karena melalui kelahiran Yesus, itu menjadikan kita dan hidup ini ada dalam kerahiman Allah. Dari kata rahim, yang berarti bahwa Allah mengandung kita dan melahirkan kita menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Itu dilakukan oleh Allah sebagai wujud cinta kasih-Nya untuk mencapai dunia ini, menyelamatkan dunia ini, dan di dalamnya ada kita. Anugerah Allah dan perkenanan Allah itu telah dinyatakan dalam Natal, bahwa Allah hadir bukan hanya pada saat situasi baik-baik saja, tetapi sesungguhnya Allah hadir dalam kekacauan hidup dunia ini. Penginjil Lukas menghubungkan kelahiran Yesus Kristus dengan Kaisar Agustus. Kaisar ini memerintah pada tahun 27 sebelum Masehi hingga
14 Masehi. Dan Kaisar Agustus adalah seorang kaisar yang dikenal sebagai kaisar yang sangat keras. Oleh karena itu sensus pada saat itu dilakukan sesungguhnya untuk kepentingan menaikkan pajak. Dan sensus itu memaksa Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, dan minimal perjalanan ditempuh dalam 5 hari. Coba sedikit kita bayangkan, Maria yang hamil besar harus berjalan sedemikian jauh, sehingga tentu kita dapat bayangkan bagaimana rasa tidak aman dari seorang ibu yang sedang hamil besar, berjalan kurang lebih perjalanan ditempuh 5 hari. Kesusahan dalam menapaki perjalanan yang ditempuh oleh Maria dan Yusuf itu dapat kita bayangkan betapa sulitnya. Sesulit dengan fakta hidup kita. Dalam keadaan kehidupan kita saat ini, ada banyak hal yang membuat kita lelah. Sepertinya tidak tahan lagi meneruskan perjalanan hidup ini. Karena penyakit, karena persoalan hidup, karena belenggu-belenggu yang lain. Dalam kondisi itu saudara-saudara, kembali berita Natal digemahkan. Dalam keadaan itu justru Allah datang dengan kelahiran Yesus Kristus. Yesaya menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Artinya Dia hadir akan memulihkan dunia ini dan akan mendamaikan segala bangsa. Akan memulihkan kehidupanku dan kehidupanmu dan akan mendamaikan kita. Karena itu kalau kita masih merayakan Natal seperti ini, mesti kita memahami diri. Kita telah dipulihkan oleh Allah dari berbagai belenggu-belenggu hidup. Kita telah didamaikan dengan dirinya, dengan sesama kita, dan dengan ciptaan Allah yang lain. Tindakan Allah memulihkan itu tidak hanya tampak dalam tindakan merangkul sang penindas, tetapi juga merangkul orang-orang kecil seperti para gembala. Sang penindas tadi adalah pemerintah Romawi. Selain ia merangkul pemerintah Romawi, juga merangkul orang-orang terpinggirkan seperti para gembala. Apa yang mau dikatakan sebagai pesan Natal bagi kita, bahwa hari ini Ia telah merangkul kita dalam apapun persoalan hidup kita. Yakin dengan Natal Allah senantiasa merangkul kehidupan kita. Karena itu pelajaran yang bisa kita simak dari sikap gembala setelah merasakan rangkulan Allah. Dengan penuh sukacita, mereka kembali di tengah-tengah pekerjaannya sebagai gembala. Tetapi dalam suasana yang berbeda. Dulu dalam tekanan ketakutan, sekarang dalam keberanian dan sukacita bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bernatal firman Tuhan. Hari ini, Allah Yate,
Kita diingatkan dengan kata ini, kalimat ini hari ini, bahwa momen Natal ini mengingatkan kita bahwa bagimu, bagiku, bagi kita, Juru Selamat, yaitu Mesias telah lahir. Bagiku, bagimu, bagi kita, hari ini Mesias telah lahir. Hari ini berarti momen setiap saat kita harus ingat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah dan terus menyatakan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu mesti kita hidup dalam cinta kasih Allah, dan juga mari kita beritakan cinta kasih Allah itu dalam apapun hidup yang Tuhan anugerahkan. Selamat Natal. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh diingatkan akan momen untuk menghidupi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya hari ini kami kembali disegarkan bahwa karunia keselamatan telah kami terima, telah kami hidupi. Sekarang kami harus wartakan dalam apapun kenyataan hidup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tidak terukur berkat dan kasih sayang Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan melalui pundi yang akan dijalankan oleh majelis gereja. Untuk itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 96 ayat 1, ayat 8 hingga 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga
Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Yesus sudah lahir, hai percaya kabarnya. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan emas. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Punjamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Yesus sudah lahir, dan percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan emas. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Eklesia. Sekali lagi,
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Eklesia. Kepada anggota paduan suara, disilahkan.
Mari kita satukan hati kita. Kita bawa harapan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa Surgawi. Oleh karena kebaikan-Mu terus kami nikmati. Dalam malam Natal ini kami telah menyatukan pujian kami menyembah Engkau. Terima kasih kesempatan yang begitu indah Tuhan anugerahkan. Kami boleh dekat kepadamu. Biarlah kiranya kedekatan dengan Engkau selalu mengajar kami untuk terus membawa kehidupan ini senantiasa dalam rangkulan Tuhan. Terima kasih Engkau telah datang menyelamatkan kami melalui Natal. Engkau hadir dalam keterbatasan kehidupan kami, dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Hari ini kembali kami diingatkan dengan berita Natal, bahwa dalam apapun kenyataan hidup yang kami alami, Allah tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berita Natal yang boleh kami dengarkan malam hari ini menjadi pedoman hidup untuk meneruskan kehidupan anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur malam hari ini karena perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada, menyatakan sukacita bersama dalam malam Natal ini. Karena begitu banyak orang tua saudara-saudara terkasih yang tidak sempat merayakan Natal seperti ini oleh karena belenggu-belenggu kehidupan. Dalam kelemahan tubuh kami doakan Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Dalam pergumulan duka cita, Tuhan lepaskan mereka, beri kekuatan di dalam iman untuk menghadapi setiap perkara yang membuat mereka berduka cita. Biarlah kiranya Tuhan, dengan kasih dan kuasa-Mu, Engkau boleh menguraikan berita Natal kepada saudara-saudara terkasih kami yang tidak berkesempatan merayakan malam Natal ini. Bapa di sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu harapan-harapan hidup kami. Hanya kepadamu saja kami buka. Tuntunlah hidup kami. Dan biarlah Engkau dengan penuh cinta kasih-Mu boleh menjawab segala harapan hidup kami. Sehingga satu persatu dalam kekuasaan-Mu boleh tercipta, terlaksana dengan baik. Terlebih Bapa, pengharapan kami, jikalau Engkau berkenan menuntun hidup kami semua, boleh menjalani hari-hari di bulan 12 ini, kiranya dengan pertolongan-Mu kami boleh memasuki tahun baru 2024. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami tidak akan kecewa, tetapi ada senantiasa sukacita yang Tuhan atur bagi kehidupan kami. Oleh karena itu dalam menjalani hidup anugerah-Mu ini, biarlah kiranya kelahiran Yesus tidak hanya sebatas sebutan yang boleh kami sampaikan, tetapi Yesus juga boleh tinggal diam dalam kehidupan masing-masing kami, dalam setiap hal yang akan kami lakukan dalam hidup dunia-Mu. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah persoalan ini kami merasakan ada berbagai keberhasilan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih. Boleh berulang tahun hari ini, boleh merayakan ulang tahun perkawinan, boleh berhasil dalam studi,
mendapat pekerjaan, naik pangkat, boleh sembuh dari sakit penyakit. Berbagai keberhasilan Tuhan juga boleh nyatakan dalam usaha hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Biarlah orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami boleh menikmati dengan penuh sukacita keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk bangsa. Tuhan berkati bangsa ini, berkati pemerintah kami dalam mengatur roda pemerintahan. Kiranya hikmat-Mu memimpin mereka sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera penuh menjalani hidup ini. Ya Bapa di sorga, jikalau ibadah ini boleh selesai, kami percaya itu karena tuntunan-Mu. Kami berharap Engkau juga menuntun kehidupan kami untuk kembali sebentar ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan-Mu, naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Biarlah kembali tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi kasih dan anugerah Tuhan tetap kami alami dari hari ke hari dalam pekan yang baru ini. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami juga telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan yang telah kami berikan. Tuhan kiranya memberkati agar elok digunakan dalam penata layanan-Mu, dalam berbagai program di tengah-tengah jemaat ini yang masih ada pada kami. Berkat-berkat-Mu yang Engkau percayakan kami kelola dalam hidup ini. Tuhan berkati kami agar boleh kami manfaatkan, bertanggung jawab dalam hidup ini. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kekasih dalam menikmati masa libur, dalam perjumpaan dengan keluarga, orang tua, sanak saudara, baik yang datang di Makassar ini maupun yang kembali ke kampung halaman. Tuhan lindungi dan sertai. Biarlah sukacita kebersamaan perjumpaan boleh dinikmati sebagai bagian dari sukacita Natal. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pimpinlah kehidupan kami malam ini. Dengarkan dan sempurnakan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Putra Natal itu. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah Natal pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada pukul 9.00 WITA. Saya ulangi, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah Natal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 besok hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada jam 9. Selanjutnya, ibadah hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dilaksanakan dua kali, yaitu jam 6.30 dan jam 9.00. Yang ketiga, ibadah malam tutup tahun tanggal 31 Desember 2023 dilaksanakan pada pukul 18.00 WITA di gedung gereja. Yang terakhir, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2024 hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada pukul 9.00 WITA.
Demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman percaya kita untuk menjadikan hari ini sebagai momentum untuk menghidupi keselamatan di dalam Kristus. Selamat menyambut hari Natal, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di bukit dan di mana Tuhan siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan dulu di bukit dan di mana Tuhan siarkan dulu lahirnya Al-Masih. Terbaring di bangunan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan dulu di bukit dan di mana Tuhan siarkan dulu lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara, pergilah dan segera beritakan bahwa Yesus Kristus telah lahir. Dialah Sang Juru Selamat. Muliakanlah Dia dalam segala langkah dan juangmu. Mari arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah malam Natal saat ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan bersama-sama dengan kita. Kita melakukan bagimu damai sejahtera dinyanyikan 2 kali. Kita bernyanyi sambil bersalam-salaman. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera
bagimu damai, damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. So